Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas yang ada di sini. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena hari ini kita bisa ada di sini untuk menerima hasil belajar anak-anak kita selama 1 semester. Kelas 12 ini kelas terakhir di kurikulum Merdeka. Mereka ini angkatan pertama. Kurikulum sekolah penggerak mereka ini angkatan pertama, sehingga banyak hal yang kelas 12 ini kami meraba-raba dan tertatih-tatih untuk menyelesaikan segala administrasi kelas 12. Tapi orang tua tidak usah khawatir, karena kami akan berusaha semaksimal mungkin anak-anak tidak menjadi korban daripada perubahan kurikulum. Itu kami akan laksanakan itu dengan baik. Dan informasi untuk kelas 12, seharusnya semua orang tua kelas 12 hadir saat ini, karena kita itu siswanya lebih banyak. Kita ada 15 rombel, ada 530 orang tua yang harus hadir di sini. Tapi ruangan kelas 10 tadi mereka lebih penuh daripada kelas 12. Tidak apa-apa karena sudah kakak senior, apalagi semua hampir tamat. Jadi informasi di sekolah ini kadang-kadang juga kita terima juga tidak utuh. Mudah-mudahan kalau informasi yang diterima tidak utuh, jangan menjadi suatu persoalan. Karena kalau informasi biasa diterimanya tidak utuh, biasanya menimbulkan masalah-masalah kecil dalam perjalanan anak-anak kita. Saya mulai dengan ini Bapak Ibu, kelas 12. Mati kan? Oke. Untuk kelas 12 kita hari ini bagi rapor. Tanggal 3 Januari 2024 itu kita masuk lagi untuk semua kelas 10, 11, 12. Dan untuk kelas 10, 11, 12 kita sudah tetapkan untuk 5 hari kerja. 5 hari kerja, sehingga kita sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi pulangnya itu yang terlambat. Kenapa terlambat? Karena hari Sabtu tidak ada kegiatan aktivitas di sekolah. Tapi kalau ada anak-anak yang masih sering datang hari Sabtu di sekolah, itu kegiatan ekstra yang biasanya mereka jadwalkan sendiri untuk kegiatan mereka, bukan yang diprogramkan dari sekolah. Sekali lagi kita 5 hari kerja. Karena 5 hari kerja berarti Bapak Ibu masuk sekolah itu apel pagi itu jam 6.30. Jam 6.30 pagi. Jadi kalau jam 6.30 pagi, 6.15 anak-anak harus sudah berada di sekolah, supaya mereka jangan masuk kelompok yang terlambat. Kalau mereka kelompok yang terlambat sekarang, kami tidak ada aktivitas untuk kerja-kerja fisik dan lain sebagainya, tapi mereka literasi itu mereka tulis sampai 1000 kata, 500 kata, lalu mereka buat puisi, mereka buat cerpen. Jadi 1 jam itu mereka pasti buat suatu kegiatan yang membuat mereka sadar bahwa terlambat itu tidak boleh. Karena latih mereka setelah keluar dari sini, disiplin waktu itu sangat-sangat penting. Baik Bapak Ibu, untuk kelas 12, supaya kita jangan terganggu aktivitas mereka ini di semester depan, mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi, dan ketika ujian sekolah tetap ada Bapak Ibu, mohon diperhatikan baik-baik beberapa hal ini. Yang pertama, kalau ada anak yang masih bermasalah tentang ijazah dan lain sebagainya, tolong diselesaikan secepatnya. Jangan dibawa terus. Itu sudah dari kelas 1 tunda, kelas 11 sampai kelas 2 juga, 12 juga masih ada masalah tentang ijazah, tolong diselesaikan secepatnya. Yang berikut, kita bayarkan kesepakatan kita dulu waktu masuk kelas 10. Saya sudah sampaikan ketika kelas 12 itu supaya jangan ganggu mereka kegiatan ujian, itu kita bayar. Untuk yang 6 bulan itu kita bayar di 1 triwulan, yaitu di triwulan 3, yaitu 900.000. Dan untuk kelengkapan album ijazah dan prosesan ijazah dan lain sebagainya itu mereka 100.000. Dan untuk perpisahan kelas 12, karena harus ada orang tua yang hadir untuk kita buat seremonial penyerahan kembali orang tua, anak kepada orang tua, itu 150.000. Jadi total yang nanti kelas 12 selesaikan di bulan Januari ini adalah sekian. Jadi sisa-sisa kue Natal, minuman dan lain sebagainya jangan dihabiskan untuk kue Natal tahun baru. Untuk anak-anak juga supaya mereka bisa masuk tuh tenang untuk belajar.
Itu tentang informasi keuangan. Yang berikut, Bapak Ibu naik ke kelas 12 sekarang, ada beberapa anak yang masih bermasalah tentang mereka punya nilai dan lain sebagainya. Tolong Bapak Ibu dengan anak, kalau lihat hasil belajar yang sebentar itu bermasalah, diselesaikan hanya 1 minggu awal masuk di bulan Januari dengan wali-wali kelas. Karena ini e-raport, karena harus hanya supaya tuntas nilai mereka, supaya masuk ke nilai mereka, supaya mereka jangan jadi masalah. Untuk anak-anak yang bermasalah. Yang berikut, kalau ada anak-anak yang memang harus pindah sekolah, diproses secepatnya. Karena daftar untuk peserta ujian, walaupun ujian sekolah itu ujian di sekolah, tapi daftarnya dikirim secara Dapodik nasional. Jadi tolong diperhatikan ini baik-baik untuk anak-anak kelas 3. Hanya saya minta orang tua rawat anak-anak supaya pegang ijazah SMA 5. Jangan pindah lagi ke sekolah lain. Jadi saya harap itu. Yang berikut Bapak Ibu, untuk ke kelas 12 nanti, anak-anak nanti kami lebih banyak siapkan waktu untuk mereka mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi. Tetapi tidak ada jam khusus untuk mereka untuk masuk perguruan tinggi yang itu. Karena itu tugasnya orang tua. Sekali lagi, tugasnya orang tua. Jadi ada orang tua yang sudah mulai mau rencana anaknya masuk ke perguruan tinggi mana yang diminati, kasih mereka bimbel dan lain sebagainya. Silakan orang tua lakukan itu. Kalau di sekolah, kami nanti siapkan waktu untuk mengarahkan mereka saja untuk masuk perguruan tinggi. Kira-kira model-model soal seperti apa, tapi tidak secara detail seperti di bimbel ataukah ketika ada bimbingan khusus untuk masuk perguruan tinggi. Sekali lagi saya minta orang tua kerjasamanya di sini. Dan yang berikut Bapak Ibu, untuk kelas 12 itu nanti diselesaikan tugas mereka. Ada ujian praktek, ada proyek profil pelajar Pancasila, ada banyak kegiatan yang menuntut sekali kelas 12 ini supaya menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Mereka bisa mengikuti ujian akhir sekolah apabila menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya secara kurikulum. Jadi mohon diperhatikan dengan baik untuk kelas 12. Dan informasi yang terakhir bagi orang tua yang penerima beasiswa PIP, anak-anaknya terima beasiswa PIP, sebentar jam 12 tetap ada di sini setelah terima rapor, karena ada penyerahan beasiswa dari kepala dinas di sini. Serahkan secara langsung di sini. Mungkin dari saya hanya itu Bapak Ibu untuk prestasi-prestasi sekolah ini. Untuk lembaga di sini, sekolah ini untuk sementara kita masih dalam proses pembenahan, penataan lingkungan. Pasca rekonstruksi bangunan semua ini, masih kita harus menata, membenahi lingkungan sekolah ini. Sumbangan 8 standar dari kelas 10 kita sudah memperbaiki. Lapangan multifungsi yang dihancurkan benar-benar kemarin ketika kegiatan alat berat keluar masuk ke sekolah, dan membangun parkir di belakang itu, dan kita sudah nyaman untuk tempat parkir yang nyaman untuk kita, baik siswa maupun guru. Kita tepuk tangan dulu untuk orang tua kelas 10. Ini sudah ada dalam perencanaan kita. Itu saja Bapak Ibu, nanti berkembang, sebentar ada hal-hal yang perlu disampaikan, kita diskusikan bersama-sama, ada waktu. Tapi saya minta supaya kita saling memberikan usul saran, bukan kita saling mencari kesalahan, siapa yang benar, siapa yang salah, karena ini lembaga pendidikan. Sekian dan terima kasih. Semangat pagi luar biasa. Tangan untuk Ibu Kepala SMA Negeri 5 Kupang, Ibu Veronica Wawo. Ya, jadi tadi Bapak Mama datang, tadi masuk ke depan, ada lihat pengerjaan apa di depan? Ada kerja gapura ya, supaya kita punya sekolah dari depan tambah cantik, ya, ya tambah ganteng kayak saya. Acara selanjutnya informasi dari Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Immanuel Akapu, sekaligus membacakan juara 1, 2, 3 umum untuk kelas 12. Sekaligus perkenalan Bapak Ibu Wali kelas supaya sebentar Bapak Mama bisa sama-sama dengan Bapak Ibu Guru untuk ngambil rapor di kelas. Kepada Bapak Eman,
Saya persilakan. Wakil Ketua Komite, Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu orang tua wali kelas 12, dan Bapak Ibu wali kelas, selamat siang. Yang perlu saya sampaikan di sini, yang pertama, saya hanya mau mengulangi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala, karena pengalaman hampir setiap tahun itu ketika anak tamat ada saja masalah di penulisan nama atau nama orang tua. Jadi tolong perhatikan itu sehingga nanti tahun ini tidak ada lagi kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan di SMP berarti perbaikannya di SMP, atau mau bawa keterangan juga dari SMP, tetapi kalau keterangan berarti harus bermetre, itu baru bisa diakui. Itu Bapak Ibu tolong perhatikan, dan juga rapor kelas 12 ini nanti setelah terima tolong periksa baik-baik supaya kalau ada kesalahan langsung hubungi wali kelas supaya bisa adakan perbaikan. Yang kedua, untuk nilai P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nanti semester genap itu baru dibagikan, karena P5 ini biasanya 1 tahun pelajaran. Jadi nanti semester kedua baru dibagikan. Jadi sebentar nanti Bapak Ibu terima rapor itu hanya nilai kognitifnya saja. Yang berikut untuk peringkat di kelas masing-masing itu ada peringkat 1, 2, dan 3. Nanti wali kelas akan umumkan di kelas masing-masing, dan juga ada sertifikat. Sertifikat itu Bapak Ibu simpan baik-baik, karena itu untuk kepentingan anak kita ketika melanjutkan di perguruan tinggi atau mau lamar kerja, biasanya minta prestasi, sertifikat, berupa sertifikat. Jadi tolong simpan baik-baik. Sedangkan yang belum mendapatkan masih ada 1 semester, yaitu semester genap nanti. Sedangkan untuk peringkat umum kelas 12 1, 2, 3 nanti sebentar saya umumkan, dan mudah-mudahan orang tua atau wali hadir supaya bisa menerima sertifikat untuk juara umum di kelas 12. Dan bisa saja yang peringkat 3 umum bisa jadi peringkat 1 di kelasnya, atau ada juga yang peringkat 2 umum biasanya peringkat 1 di kelas, berarti nanti dia dapat 2 sertifikat. Demikian pula peringkat 1. Yang berikut saya akan perkenalkan wali kelas. Wali kelas ini ada sebagian yang bawaan dari kelas sebelumnya, yaitu dari kelas 11. Yang pertama 12A, Ibu Agustina Watu SAG. Ibu silakan berdiri. Wali kelas 12B, Ibu Sri Widiati SPD. Wali kelas 12C, Indra Lisnahan SPD. Wali kelas 12D, Ibu Florida M. Kana SPD. Wali kelas 12E, Ibu Caroline Kole SPD. Wali kelas 12F, Ibu Afra Felisima Bupufao SPD. Wali kelas 12G, Ibu Evarista Jerahi SPD. Wali kelas 12A, Ibu Nuraini Sali SPD. Wali kelas 12I, Ibu Mary B. Kevan SPD. Wali kelas 12C, Bapak Narsianus Maltus SPD. Wali kelas 12K, Ibu Genoveva Unga SPD. Wali kelas 12L, Bapak Agustinus Higahuki Esos.
Wali kelas 12M Ibu Dr. Anda Maria Adel Pupu. Wali kelas 12N Bapak Yohanes Watu SPD. Wali kelas 12O Bapak Stephen Huan SPD. Ada 2 wali kelas yang izin, Ibu Afra bersama Ibu Adel. Ibu Afra nanti dibantu oleh Ibu Mugi, Ibu Phoebe Mugi. Kemudian Ibu Adel nanti dibantu oleh Ibu Silvi. Ada 2 wali kelas yang izin. Baik, kita lanjut di juara umum. Juara umum untuk kelas 12 seluruhnya. Peringkat yang ketiga dengan jumlah nilai 1327 atas nama Stefania A.W.J. Hamad. Orang tua wali silakan. Baik, kita lanjut ke peringkat kedua. Peringkat kedua dengan jumlah nilai 1329 atas nama Maria Clarita Goesia. Orang wali kami undang ke depan. Peringkat pertama dengan jumlah nilai 1333 atas nama Sylvester Agung Priyambudi. Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Ketua Komite untuk menyerahkan sertifikat. Bapak Ibu bisa di tengah. Peringkat 3. Ya. Bapak bisa ambil gambar bersama, dibuka mapnya, tunjukkan sertifikatnya. Ibu Kepala diundang untuk bergabung. Bapak Ketua Komite, Bapak Ketua Komite kami undang, dan juga saya karena Ya, baik. ambil gambar, saya juga harus ambil gambar. Silakan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk mengambil tempat di depan dengan orang tua, wali, siswa-siswi kita. Ya, juara 1, 2, 3 umum. Iya, jangan sampai kelupaan, Bapak Parjo. Boleh disenyum, Bapak Mama. Oke, satu lagi ya, masih ingat ya? Ya, mantap, cakep, tepuk tangan. Oke, saya mulai. Berlayar sampan menuju pulau yang indah. Sampan bergoyang kiri kanan sungguh terasa. Semangat untuk seluruh siswa SMA Negeri 5 Kupang selalu berjaya. Baik, Bapak Mama silakan dengan Bapak Ibu Wali kelas langsung ke kelasnya. Nanti kelasnya kalau Bapak Mama tadi masuk dari gerbang, nanti di belok kanan. Kelas deretan pertama itu kelas 12A seluruh.